Shalom keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera edisi Sabtu 7 Februari 2026 dengan tema Berbahagia yang Suci Hatinya. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman-Nya. Allah yang hadir dan menyatakan diri dalam kehidupan kami, murnikanlah hati kami agar dapat merasakan kehadiran dan pimpinan-Mu di tengah zaman yang membingungkan ini, agar kami tidak sesat dan hidup dalam kesia-siaan. Kiranya Roh Kudus memandu kami dalam merenungkan firman dan menggumuli penerapannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai dan sobat Samas, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Keluarga damai dan sobat Samas, hati yang cemar seperti kacamata atau kaca mobil yang kabur dan kotor. Apalagi jika kita harus berkendara di tengah hujan deras atau kabut tebal, maka pengendalian diri kita hanya mengandalkan feeling yang bisa jadi salah dan membahayakan. Apalagi jika kita semakin kencang dalam berkendara, maka kemungkinan terjadi kecelakaan akan semakin besar. Ayat ini menekankan pentingnya kemurnian batin dan ketulusan dalam hubungan seseorang dengan Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan di dunia ini, maka sangatlah penting untuk menemukan panduannya, agar kita dapat melihat dan merespon kehidupan ini dengan tepat. Kata suci hati berasal dari kata kataros kardia yang berarti hati yang bersih, tidak bercela, tidak ternoda oleh rasa bersalah atau dosa. Dengan kacamata atau kaca mobil yang bersih dan jelas, kita akan dapat mengemudi dengan yakin dan aman. Kesucian hati berasal dari kemurnian pusat pikiran, keinginan dan niat hati kita. Kemurnian ini bukan hanya tentang tindakan eksternal, tetapi mencerminkan komitmen yang tulus kepada Tuhan dan jalan-jalannya. Tuhan Yesus berjanji bahwa orang yang murni hatinya akan melihat Tuhan. Ini menandakan hubungan yang mendalam dan intim dengannya. Ini tidak hanya mengacu pada penglihatan masa depan tentang Tuhan di surga, tetapi juga menyiratkan kehadiran dan bimbingan Tuhan di dalam kehidupan ini. Pada masa sekarang, kita yang menumbuhkan kesucian hati akan dapat merasakan kehadiran dan bimbingan Tuhan dalam hidup kita, serta mengalami keindahannya dalam ciptaan dan ketertiban moral di dunia ini. Di masa depan pada penggenapan akhir di sorga, maka kita akan melihat Tuhan secara langsung. Kesucian hati itu kontras dengan kemunafikan dan segala sesuatu yang tidak lurus. Yesus mengucapkan kata-kata ini dalam konteks di mana para pemimpin agama sering berfokus pada penampilan dan ritual luar saja. Padahal Tuhan lebih menghargai kondisi hati daripada kepatuhan mereka secara eksternal belaka. Kesucian hati adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk hidup kudus dan menjauhi hal-hal yang dapat mencemari hati, termasuk menjauhi dosa, sehingga hidupnya berfokus pada hal-hal yang baik dan benar. Dengan memiliki hati yang murni, maka seseorang akan merasakan damai dan sukacita sebagai akibat dari hubungan dan konfirmasi dari Tuhan. Implikasi teologis dari ucapan bahagia ini berbicara tentang pentingnya transformasi batin dalam iman Kristen. Kita ditantang untuk mengejar hati yang selaras dengan keinginan Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dengan integritas, ketulusan, dan pengabdian yang total kepada Tuhan. Proses transformasi batin tidak terjadi secara otomatis, namun akan bisa dicapai jika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kedekatan ini membuat kita semakin peka akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Allah akan memberikan konfirmasi atas hidup kita di hadapannya.
Apakah kita memiliki hati yang bersih atau tidak? Ada beberapa langkah praktis untuk menuju transformasi batin. Yang pertama adalah memeriksa diri. Dengan terus-menerus memeriksa diri, kita akan membuang kenajisan atau motivasi yang dapat menghalangi hubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah dengan mengejar kekudusan. Perlu upaya aktif untuk menyelaraskan pikiran, tindakan, dan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Kehidupan doa, ibadah yang aktif, serta dengan tekun mempelajari kitab suci dapat membantu kita menumbuhkan hati yang murni dan memperdalam pemahaman kita tentang Allah. Dengan doa, keinginan, dan arah hidup kita yang diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Dengan ibadah dan persekutuan, kita dibawa kepada pertobatan dan pertumbuhan yang akan membuat kita dibentuk dan dimurnikan bersama tubuh Kristus. Firman Tuhan akan menjauhkan kita dari hal-hal yang dapat mencemari pikiran dan hati kita, seperti kebencian, iri hati, dan dosa-dosa yang lainnya. Kesucian hati menjadi indikator serta kecondongan hati seseorang akan arah hidupnya. Jika hatinya mengarah kepada Tuhan, maka aktivitas hidupnya juga akan merespon panggilan Tuhan atasnya, sehingga ia dapat melihat dan bekerja sama dengan Allah yang sedang berkarya dalam hidupnya. Mari kita menjaga kesucian hati, agar kita dapat melihat apa yang sebenarnya Allah kehendaki, serta menjadi bagian dari tim Allah untuk menyatakan kehadirannya di dunia ini. Karena tanpa melihat Allah, kita hanya akan sibuk dengan berbagai aktivitas yang mungkin justru tidak diperkenan Allah. Jika kita memahami sungguh-sungguh dan memiliki kerinduan supaya hati kita terus dimurnikan dengan Allah, maka mari kita bersiap untuk Allah terus menunjukkan dirinya, menyatakan kehendaknya dan menuntun kemana arah langkah hidup kita. Sehingga benar-benar kita akan merasakan sebuah kehidupan di mana hati kita terus disucikan. Dan kita benar-benar merasakan bahwa kita merasakan atau melihat kehadiran Allah. Mari kita bersama memohon pimpinan Tuhan. Biarlah di dalam kekudusan kita semakin peka melihat kehadiran Allah. Mari kita berdoa. Allah, murnikanlah hati kami, agar dapat peka melihat kehadiran-Mu. Kami tidak ingin dilelahkan oleh kehidupan yang sia-sia, atau malah bertentangan dengan kehendak-Mu. Tundukkanlah kami agar mengalami transformasi batin. Rangkul kami agar bertumbuh bersama dalam kesatuan tubuh Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai dan Sobat Samas, selamat memberikan hati untuk dimurnikan oleh Allah, dan selamat melihat kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.